warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fatihah, NIM E2019-3112. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi, dan yang kedua ada tinjauan menyeluruh konsep-konsep lingkungan pengendalian. Yang pertama mengenai ancaman-ancaman SIA. Kita harus mengerti apa itu ancaman. Ancaman adalah aksi mengganggu stabilitas sistem informasi akuntansi yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dan bahkan juga dari luar sistem itu. Ancaman terhadap SIA itu meliputi yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik. Contohnya itu seperti kebakaran, banjir, panas yang berlebihan, gempa bumi, badai angin, dan juga bahkan adanya perang. Yang kedua, ada kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan. Contohnya seperti kegagalan pada hardware, kesalahan atau kerusakan pada software. Yang ketiga, adanya tindakan yang disengaja. Contohnya itu kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau hilangnya salah satu data. Dan yang keempat, adanya tindakan sengaja atau kejahatan komputer. Contohnya itu seperti sabotase, penipuan melalui komputer, dan penyalahgunaan aset atau pencurian juga. Pada sistem pengendalian sistem informasi akuntansi ini ada pengenalan fraud. Apa itu? Adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau merugikan pihak lain, perorangan, perusahaan, atau institusi. Ada 3 hal yang mendorong terjadinya upaya fraud ini, yaitu adanya dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud atau pressure, peluang yang memungkinkan fraud terjadi, opportunity, dan elemen penting dalam terjadinya fraud di mana pelaku pencari pembenahan atau tindakannya atau disebut dengan retaliation. Yang kedua ada computer fraud. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan penipuan komputer sebagai tindakan ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Dan yang ketiga ada pencegah dan pendeteksian fraud. Yang pertama ada corporate governance, dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekankan kemungkinan terjadinya fraud atau terjadinya kecurangan itu. Dan yang kedua ada transaction level control process yang dilakukan oleh auditor internal. Pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif. Dan yang ketiga itu ada investigation and remediation yang dilakukan forensic auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan pada fraud itu. Dan selanjutnya poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tinjauan menyeluruh konsep-konsep lingkungan pengendalian. Apa itu lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu intensitas atas pengendalian internal. Dan pentingnya pengendalian internal tersebut terhadap entitas untuk memahami dan menilai lingkungan pengendaliannya. Auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian internal yang sangat penting. Ada beberapa ya pengendalian internal yang sangat penting, yaitu yang pertama integritas dan nilai etika, dan yang kedua komitmen terhadap kompetisi, ketiga partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit, yang keempat ada filosofi manajemen dan gaya operasi, yang kelima ada struktur organisasi, dan yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
Sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Selebihnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Ayumi, NIM E 2019-3147. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimaksudkan dalam keempat komponen lainnya, yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan organisasi. Terdapat kemungkinan banyak aktivitas pengendalian pada setiap entitas, termasuk pengendalian secara manual dan pengendalian secara otomatis. Aktivitas pengendalian tersebut umumnya termasuk ke dalam salah satu dari kelima jenis komponen tersebut. Yang keempat adalah penilaian resiko. Penilaian resiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis manajemen terhadap resiko-resiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan seperti PABU. Proses penilaian resiko yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko, menilai pentingnya resiko dan kemungkinan terjadinya, serta menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengenani resiko. A. Pemisahan tugas yang memadai. Yang B. Otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Yang C. Dokumentasi dan catatan yang memadai. D. Pengendalian fisik aset-aset dan catatan-catatan. Yang E. Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Lahadi, NIM E 2019-3137. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelima dan materi keenam. Nah, materi kelima, informasi dan komunikasi. Nah, tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait sebuah sistem informasi dan komunikasi akuntansi. Memiliki beberapa komponen, biasanya membentuk suatu kelompok transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan lain-lain. Untuk setiap kelompok transaksi, sistem akuntansi harus memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi seperti keterjadian kelengkapan, akurasi, dan pemindahbukuan, pengklasifikasi, dan waktu. Nah, yang keenam yaitu pengawasan. Aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuan dan dimodifikasi untuk diperlukan terjadi perubahan kondusi informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber termasuk studi atas pengendalian internal yang sudah ada. Nah, agar menjadi efektif, fungsi pengendalian internasional harus dijalankan oleh staf independen dari Departemen Operasi maupun dari Departemen Akuntansi dan melaporkan langsung kepada otoritas yang lebih tinggi dan operasi, apakah pada manajemen puncak ataupun pada komite audit dari Dewan Direksi menyatakan bahwa unsur pokok sistem pengendalian internal adalah 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan produser pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Nah, yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap
unit organisasi, dan yang terakhir yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.